Tapi kalau Bapak nanyanya adalah pesan khusus, tidak ada disampaikan oleh beliau kepada kami. Akan tetapi yang kami dapat sampaikan adalah kepedulian beliau terhadap kita punya negara luar biasa, dan kami bisa bersaksi akan hal tersebut. Terima kasih. Oke, Pak, Pak, ini kita lebih menyoroti soal kegiatan ini. Tadi kan bicara soal program itu kan, kalau memang berkenaan Prabowo terpilih, mungkin lebih diurusan untuk solidarisasi. Tapi bagaimana caranya untuk tim relawan, bagaimana strateginya untuk mengait suara di Maluku Utara? Meyakinkan masyarakat, karena hari ini ada kegiatan. Inti poinnya kita perlu kegiatan hari ini apa yang dilakukan dan poin terpenting yang harus ditarik setelah kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, yang pertama kita akan sosialisasikan bahwasannya hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen melanjutkan apa yang telah dibangun sama Pak Jokowi hari ini. Mulai dari 6 strategis nasional, proyek nasionalnya, apa itu? Mulai dari infrastruktur saja, connectivity, kita sama-sama tahu, tol, non-tol, bendungan, irigasi, bandara, pelabuhan masif sekali dibuat di zamannya Pak Jokowi, Pak. Di zamannya Pak Jokowi, Pak, bukan hanya omon-omon, bukan hanya sekedar retorika, tapi betul-betul yang namanya pemerataan investasi itu dilakukan. Sebelum zamannya Pak Jokowi, investasi dilakukan di luar Pulau Jawa itu hanya berkisar 20 sampai dengan 30%, Pak. Tapi di zamannya Pak Jokowi hari ini 53%. Ini penting sekali masyarakat mengetahui itu, bahwasannya sekarang bukan lagi Jakarta sentris, akan tetapi Indonesia sentris. Bahkan akan ada pemindahan ibu kota ke IKN. Dan ini bukan cuma hanya membesarkan IKN-nya, Bapak jangan lupa provinsi-provinsi penyangga IKN itu juga akan tumbuh kembang ekonominya. Itulah makanya sangat concern mengenai pemerataan ekonomi. Di zamannya Pak Jokowi juga sekarang single window atau sistem single window itu juga dari sisi digitalisasi itu sangat masif dilakukan. Nah, ini yang berkomitmen untuk melanjutkan apa-apa yang telah dilakukan sama Pak Jokowi hari ini adalah Pak Prabowo Gibran. Adapun untuk menyempurnakan mungkin dari sisi infrastruktur connectivity itu stimulus jangka panjang. Ya. Adapun untuk menyempurnakan, untuk menghidupkan penglihatan UMKM itu dibawa sama Pak Prabowo Gibran. Tadi mengenai pemberian makan siang dan susu gratis itu 2 targetingnya. 1 dari pemberantasan stunting yang masih 6,3 juta jiwa hari ini. Yang kedua, ini juga akan menggeliatkan UMKM kita sampai pelosok negeri ini. Dari sisi UMKM-nya. Terus juga dari sisi Mas Gibran-nya sendiri, beliau sudah mengatakan akan membangun inkubator supaya anak-anak muda kita juga mempunyai jiwa entrepreneurship, sehingga entrepreneur di Indonesia ini tumbuh. Kita harus sama-sama tahu bahwasanya entrepreneur di Indonesia masih 3,4%. Dari kalangan para pemuda cuma 1,65%, masih sangat tertinggal jauh. Selebihnya adalah profesional dan pekerja. Dan ironinya pekerja di tempat kita atau di Indonesia itu adalah 80% tingkat pendidikan menengah ke bawah. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat pesat. Bukan hanya otot yang akan digantikan robot, bahkan orang pandai juga akan digantikan dengan AI. Nah, ini siapa yang bisa mengerti problematika terutama dari sisi dunia kepemudaan selain pemuda itu sendiri? Makanya kami sangat mendukung dan harus dapat mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Nah, adapun mengenai tadi mungkin hari ini ya kita melakukan acara sosialisasi bersama di lapangan Ngaralamu. Akan tetapi kita juga mempunyai struktur Pandawa 5. Pandawa 5 ini mempunyai struktur di semua kabupaten kota, semua kabupaten kota yang ada di sampai dengan kecamatan. Nah, kita akan juga bekerja masif mensosialisasikan kepada masyarakat di Maluku Utara. Demikian Bapak-Bapak semua, terima kasih, sehat selalu. Oke Bang, terima kasih atas kehadirannya. Hal-hal lain nanti yang mau ditanyakan lagi kita bisa ketemu di Kesultanan di depan. Oke, terima kasih Bang. Kita langsung berangkat ke sana. Oke, makasih. Kita lihat di sana. Acang ini paling cepat terus ya. Seberapa dekade dia terus ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.